Apa jadinya jika ada seorang pembantu cantik, seksi dan begitu menggoda berada di rumahmu? Tentu akan membuat salah fokus dan mengganggu resleting celanamu setiap hari. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Maid yang rilis di tahun 2014 yang menceritakan tentang seorang pembantu cantik yang melakukan penggenjrotan dengan anak majikannya. Oke, bersama saya Ariel, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita terlihat seorang pria tampan yang bernama Jack. Ia baru saja datang untuk berlibur ke rumah ayahnya bernama David yang berada di Inggris. Jack yang saat itu baru datang dari Amerika disambut baik oleh ayahnya. Give me a break. It's what you deserve, David. Good idea. Well, guess what? I told him the same thing. You know, I'm only here because of him. Hubungan Jack dan ayahnya David sedang tidak baik-baik saja. Ia masih belum mau memaafkan David atas sebuah permasalahan di masa lalunya. You better come in. Scene pun berpindah. Pagi harinya, Jack terbangun dan berjalan keluar rumahnya. Di sana, ia melihat seorang wanita cantik yang sedang menjemur pakaian. Oh, you haven't met yet, have you? Jack kemudian bertanya kepada David tentang siapakah sosok wanita tersebut. Dan David pun menjelaskan jika wanita tersebut adalah Maria yang merupakan seorang pembantu di rumahnya. David juga menawarkan Jack jika ia butuh segala sesuatu tinggal meminta kepada si Maria. Very beautiful lady, which is one. Cerita penggenjotan mereka dimulai semenjak perkenalan di pagi itu. Jack tak henti-hentinya melihat Maria yang memang memiliki bodi yang sangat menggoda. Meskipun usianya lebih tua dari usia Jack yang masih berusia 17 tahun, namun Maria masih terlihat awet muda dan sangat menggairahkan meski telah berusia 40-an. Only a few days. Oh, that's too bad. Esok harinya Jack keluar untuk sekedar jalan-jalan sambil menyalurkan hobi fotografinya. Di sana ia dihampiri dan diajak berkenalan dengan seorang wanita. Are you here with your family? No. Do you want to hang out? Beberapa saat kemudian Becky mencoba mengajak Jack untuk jalan-jalan. Tapi Jack menolak ajakan tersebut begitu melihat Maria yang melintas di hadapannya. Do you want to get a drink? Seketika Jack pulang dan menyusul Maria yang sedang bersantai di halaman rumah. Can we meet again? Sure. Whenever. Jack yang sudah mulai penasaran dengan Maria mencoba mengambil gambar Maria secara diam-diam. Sejak itu, Jack ternyata sudah menaruh hasrat pada pembantu yang aduhai tersebut. Ayah Jack sangat sibuk bekerja, sehingga ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama Maria. Maria menjadi teman curhat Jack sekaligus guru yang mengajarinya cara bersikap. Lantas hal tersebut yang membuat hubungan mereka berdua semakin dekat. Lalu Jack pun mulai merasa nyaman saat Maria bersama dirinya. You didn't upset me, Maria. David did. I know you have probably heard this before, Jack. But I really do understand what you're going through. I think I would make a Jack plan. mencoba bertanya tentang sosok Maria lebih jauh, dan diketahui Maria juga mempunyai kisah hidup yang tidak kalah gelap dibanding Jack. Mind if I ask you why? Ia sudah dikecewakan oleh pasangannya. Like I said before, Jack, I know what you're going through. Did you lose someone close to you? Oui. And like you, it was a long time ago. Pada scene berikutnya, Maria datang ke kamar Jack untuk mendengarkan cerita dan kesedihan Jack yang selama ini belum bisa dilupakannya. My birthday, so please don't ask me that again, okay? I was just trying. I always get depressed around my birthdays.
I want to forget it. I want to be happy, but thinking about my mom, it just makes me more depressed. I understand your pain. I really do. I know how hard it is to lose someone so precious to you. Mereka larut dengan suasana dan cerita masing-masing sampai malam pun tiba. You've never been married. Thank you. We have something in common, haven't we? Yeah. You have to go to Paris for a day. David memberitahukan Jack jika selama beberapa hari ia akan pergi ke Paris untuk alasan pekerjaan. Oleh karena itu, ia meminta Maria untuk menginap menemani Jack di rumah. Dan peristiwa menyenangkan itu dimulai. That's supposed to make me feel better? No, I suppose not. But at least you'll have some company. Di kamar tamu, mereka berdua tengah asik mengobrol. Maria pun dengan sabar memberi nasihat pada Jack untuk memperbaiki hubungannya dengan ayahnya. Karena bagaimanapun David sudah berusaha menjadi ayah yang terbaik bagi Jack. Are you still angry at your dad? No. I'm mad at myself for coming here. To get fresh with your dad? I don't think that's possible. Have you ever told him how you felt all these years? No. Well, maybe you should. Maybe you should give your dad another chance. Tapi pandangan Jack yang fokus ke arah paha Maria yang mulus membuat dirinya salah fokus. Ia tak bisa menahan hasrat bersama wanita yang apemnya sudah cukup lama kering ini. Sebelum ia tidur, Jack menatap foto Maria sambil mengelus-elus ular kobranya. Pagi itu, Maria bertemu dengan teman lelakinya yang bernama Jacob. Ia mengajak ke rumah untuk minum kopi di sana. Jacob merupakan masa lalu Maria. Di sana, Jacob mencoba mengajak Maria untuk menjalin hubungan kembali. Tapi Maria menolak karena masih trauma dengan masa lalunya. It's good to see you. So, is there someone special in your life at the moment? Sorry. With you, Maria. I want you back. Just hear me out. Jack kemudian pulang disambut Maria yang memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Jack. Jack yang hari itu berulang tahun mencoba menagih kado yang sangat spesial dari Maria. Who's that guy I saw leaving the house earlier? Oh, you mean Jacob? He's just an old friend Hey, Jack? I don't want you to take this the wrong way. But I want to say, happy birthday. Thank you. You're welcome. My present? Oh, Jack, I didn't get you anything. Just teasing you, Maria. But to tell you the truth, if you did get me something, I wouldn't have said no. I'd consider it very special. I want you, Maria. What? I want you. Stop saying silly things, Jack. Dan akhirnya Jack mengutarakan apa yang ia rasakan selama ini pada Maria. Tapi sayang, Maria hanya menganggap Jack sebagai majikan saja. Jack rupanya meminta kado apem hangat Maria. Ia terus berusaha dan sedikit memaksanya. Maria menolak dan Jack pun ditampar. I think I should get back to what I was doing. Don't ignore me, Maria. You promised me you'd get me what I want for my birthday. And
Now I'm telling you what I want. What exactly do you want from me? I want you. I want to hug you. I want to hold you. I want to touch you. This is wrong. To kiss me. To feel it. Di saat bersamaan, datanglah Becky yang mengajaknya keluar. I'm looking for Jack. Jack yang sudah kecewa akhirnya keluar bersama Becky. Hi, Jack. I thought that we could hang out today. Yeah, sure. I need to get out of this place anyway. Meskipun cantik dan sedang kebelet, Becky rupanya tak dihiraukan. Karena bagaimanapun yang Jack inginkan adalah Maria. Ia kembali pulang menemui Maria. Today? Really? Happy birthday, Jack. Do you want to go back to my house? My parents aren't in at the moment. It's complicated. I have to go. Where are you going? Jack! Begitu tiba, Jack mengaku jika dia sudah jatuh cinta padanya. Mereka berpelukan dengan erat. Jack lalu meminta dengan santun agar kado yang diinginkannya diberikan. Care of you. I love you. What do you want from me? Love me, Maria. Love me like I'm your son. Come here. Jack juga bercerita kalau dirinya belum pernah sama sekali mempunyai hubungan dengan perempuan. Semakin larut dalam suasana, tangan Jack mulai meraba-raba gunung kembar Maria. Dan akhirnya unboxing dimulai oleh Jack. Lidahnya yang nakal menyusup ke puting titik Maria yang ranum. Dan penggenjrotan dimulai antara pasangan beda usia ini. Maria yang sebelumnya menolak akhirnya menyerahkan gunung beserta satu paket apem keringnya kepada Jack yang sudah lama menunggu kesempatan ini. Pergenjotan itu ia lakukan di berbagai tempat, seperti pasangan yang sedang dilanda asmara. David yang sudah kembali dari Paris secara perlahan mendekati Jack agar ia diterima sebagai ayah yang bertanggung jawab dan peduli padanya. Ia menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya. Jack yang memang keras kepala, lagi-lagi ia berlaku kasar kepada ayahnya. Oh, yeah. Selfish, uncaring, unloving piece of shit. All you ever think about is yourself. I'm fucking glad your marriage to Linda is over. It is never too late for a man to change. Pagi itu Jack mengajak Maria pergi jalan-jalan ke suatu tempat. Di sana Jack bermanja-manja bersama Maria untuk saling bertukar ceritanya. Tapi Jack lebih memilih menghabiskan waktu di rumah untuk bercocok tanam dengan Maria.
Mereka kemudian pindah ke kamar untuk melanjutkan adegan pergenjotannya. Maria yang sudah pasrah membiarkan Jack memasukkan ular pitonnya ke dalam guanya yang sudah lama tak terjamah batang singkong. Doesn't feel real. Feels like a dream. Don't say that, Jack. I'm not a dream, I'm real. Pada saat adegan itu dilakukan, tiba-tiba Maria menangis. Ia teringat akan anaknya. Jack mendengarkan sembari menenangkan dirinya, dan pergenjotan kembali dilanjutkan. You okay? Am I hurting you? No. No, it's not you. And I wasn't there for him. That image keeps playing over and over in my head every single day. Keinginan Jack untuk mencicipi hangatnya apem Maria kini terwujud. Maria yang sudah lama tak merasakan ular piton menusuk dinding guanya merasa puas. Dari penggenjrotan yang telah mereka lakukan ternyata membawa hal positif pada sifatnya Jack yang menjadi pria yang lebih kalem. Ordered a cab for you. Tomorrow. It'll be here about 9. Thanks. Are you feeling okay? What do you mean? It's the first time you haven't bitten my head off. I like it. Di akhir cerita, tibalah hari kepergian Jack. Ia kembali pulang ke Amerika untuk melanjutkan sekolahnya. Sebelum pulang, Jack pun berpamitan dulu pada Maria. I'm gonna get to see you before I go. Don't worry. I wasn't going to let you go without saying goodbye. I'm going to miss you. You gonna come visit me in the States? Oh, I don't know. Thanks for everything, Maria. Take care, my baby. Dari hubungan mereka ini membawa dampak positif bagi mereka berdua. Maria kembali ke rumah orang tuanya setelah sekian lama menghilang, dan Jack memulai memaafkan ayahnya meskipun belum sepenuh hati. Maria juga bisa move on dari masa lalunya, karena saat ini Maria telah mengandung anak Jack dan film pun tamat.